Bab 3447. Saling menyalahkan. Jika hasil pencarian jiwa menunjukkan bahwa itu memang masalah pil dewa kami, maka ruang benda berharga kami bisa diberikan padanya, tapi jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Karena pil dewa Erikin menyebabkan masalah, dia memberikannya ruang benda berharga, sangat percaya diri. Para kultivator sekali lagi terkejut ketika mereka mendengar ini. Dan tepat saat ketua pavilion Liu berbicara, pencarian jiwa telah berakhir. Semuanya, silakan lihat. Penatua yang bertanggung jawab langsung menggambar gambar kerohanian yang sudah setengah mati ini. Dalam gambar, di ruang malam yang gelap, pria ini dengan rakus menghitung batu roh yang ada di depannya. Apa yang dia bicarakan sendiri persis bagaimana dia berencana menuduh ruang benda berharga dan memfitnah pil dewa hari ini. Itu tidak nyata, itu palsu. Pada saat ini, pria itu juga bangun dan melihat foto-foto ini, dia langsung menyangkalnya dengan ngeri. Palsu. Aku pikir kamu yang palsu. Penatua itu mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan benar-benar menarik lapisan kulit dari wajahnya di tengah teriakan pria itu seperti membunuh babi. Dan semua orang melihat bahwa di bawah kulit orang ini, itu bukanlah daging dan darah, tetapi wajah lain. Aku kenal orang ini dari ruang benda berharga Raja Obat yang kami hancurkan kemarin. Sialan, aku pikir itu hanya seseorang yang mencari masalah. Tetapi aku tidak menyangka itu dikirim oleh ruang benda berharga Raja Obat. Ruang benda berharga Raja Obat dirampok bisnisnya, jadi dia mengirim seseorang untuk mencemarkan nama baik pil dewa Tuan Qin. Menjijikkan sekali. Teman seiman itu sudah biasa. Hal semacam ini sudah ada sejak zaman kuno, tapi aku tidak menyangka ruang benda berharga Raja Obat yang bermartabat juga akan seperti ini. Mereka hanya ingin kita semua berhenti membeli pil dewa yang bagus dan murah dan terus ditipu oleh mereka. Ketua Pavilion Liu, usir saja dia. Kerumunan kultivator menjadi bersemangat dan beberapa dari mereka memiliki temperamen yang besar dan mereka berencana untuk menghabisinya. Lupakan saja semuanya, ruang benda berharga kita akan menanyakan lebih lanjut tentang orang ini dan membawanya pergi. Ketua Pavilion Liu mendengus dan mengatur agar pria berwajah pucat itu dibawa pergi. Semuanya, Anda dapat membeli pil dewa sebanyak yang kalian inginkan. Selama itu ada tulisan Qin, jika ada yang tidak beres, janji dari ruang benda berharga kita tidak akan pernah berubah. Haha, Ketua Pavilion Liu saja sudah bilang begitu, jadi kenapa kita harus ragu? Ya, aku tidak akan percaya siapapun yang berakting lagi. Ruang benda berharga Raja Obat sialan, itu terlalu buruk. Setelah kerumunan yang marah, wajah Samku pucat. Punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin dan dia merasakan keberuntungan selama sisa hidupnya sudah habis. Ruang benda berharga ini terlalu menakutkan dan Erikin ini terlalu percaya diri. Ternyata saat menemukan seseorang terkena racun, mereka malah tidak mencari tahu penyebabnya dan bahkan menghabiskan uang untuk membeli kedamaian, ternyata langsung melakukan pencarian jiwa. Jika bukan karena teman seiman malang di depannya, bukankah pencarian jiwa itu akan dilakukan padanya? Dengan cara seperti ini, siapa yang bisa menjelekkan pil mujarab di masa depan dengan alasan masalah? Jika seseorang menangkapnya dan mencarinya, semua konspirasi akan terungkap langsung. Samku tidak lagi berminat untuk tinggal di sini dan dia langsung berbalik dan melarikan diri. Adapun terhadap tugasnya, sialan dia sudah lihat bahwa orang itu akan disiksa, jadi dia tidak akan bertindak bodoh lagi. Samku menggertakkan giginya, bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah terlibat dalam urusan ruang benda berharga Raja Obat lagi. Melihat situasi kembali normal,
Ketua Paviliun Liu menunjukkan senyum yang tak terlihat. Dia memutar kepalanya dan memasuki aula belakang. Pria yang tertangkap telah memulihkan raut wajahnya. Dia merapikan pakaiannya dan berdiri sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak terlihat diracuni atau ketakutan, tetapi dia sangat tenang. Ketua Paviliun Liu, untungnya tidak sampai kehilangan nyawa. Teman seiman telah bekerja keras. Ketua Paviliun Liu juga memberi hormat. Jika para kultivator itu melihat pemandangan yang harmonis ini, mereka akan terkejut. Lagi pula, pria itu dari ruang benda berharga Raja Obat dan sepertinya dia akan menusuknya di sini. Namun pada kenyataannya, pria ini adalah kultivator Istana Bintang dan bagian dari rencana Erik Kin. Jika teman seiman baik-baik saja, aku pergi dulu. Teman seiman, bolehkah aku bertanya sebelum kamu pergi, siapa yang mencetuskan ide ini? Melihat pria itu pergi, Ketua Paviliun Liu langsung berkata. Ia juga mendapat transmisi suara dari Ketua Yun pagi ini untuk menemaninya berakting. Awalnya, Ketua Paviliun Liu juga cukup terkejut. Namun semakin dilihat semakin bagus efeknya, itu adalah ide seorang jenius. Tentu saja ada perintah dari Tuan Besar di atas, tetapi dalam analisis terakhir, aku pikir ini adalah rencana Tuan Qin. Ketua Paviliun Liu bukan hanya penanggung jawab ruang benda berharga, tetapi juga Ketua Asosiasi Dagang Qingyun di Qingzhou, sehingga pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi menanggapinya dengan senyuman. Dan setelah mengatakan ini, pria itu langsung pergi dari pintu rahasia ruang benda berharga. Tuan Qin, orang ini masih sangat muda, tapi dia sangat hebat. Ketua Paviliun menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Hal semacam ini juga terjadi di seluruh Qingzhou. Erik Kin tahu sejak lama bahwa karakter Sandi Han yang licik dapat menyebarkan desas-desus tanpa alasan, belum lagi pil dewa dapat digunakannya sekarang. Jadi, karena dia akan menyerang mereka cepat atau lambat, lebih baik baginya untuk berbohong tentang dirinya terlebih dahulu. Dengan cara ini, segera setelah masalah terungkap, para kultivator menyadari bahwa seseorang dengan jahat memfitnah pil mujarab dan obat mujarab lainnya. Nantinya, jika ruang benda berharga Raja Obat menyebarkan desas-desus, efeknya akan jauh lebih buruk. Secara khusus, setiap keluarga sudah berjanji. Jika ada masalah dengan pil dewa, mereka dengan penuh rasa percaya diri akan memberikan langsung ruang benda berharga. Tentu saja, hanya dengan keyakinan mutlak, Erik Kin berani melakukan ini. Oh, itu adalah resep obat yang asli dari kitab surga, ditambah lagi dia sudah berkali-kali mencoba di ruang memurnikan obat, Erik Kin berani memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Dan karena hal seperti itu, target diarahkan kembali ke ruang benda berharga Raja Obat dan reputasi ruang benda berharga Raja Obat runtuh lagi. Plak. Kali ini, Sandi Han sangat marah sehingga dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Di sisi lain, Penatua Qiu juga pucat dan berdiri di sudut dengan leher tertunduk, tidak berani berbicara. Sampah, kalian tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik. Begitu banyak orang telah ditangkap dan itu juga terlibat dengan ruang benda berharga Raja Obat, apa yang bisa kalian lakukan? Sandi Han menunjuk Penatua Qiu dengan jari gemetar dan meraung. Ketua Paviliun, tenang dulu, sebenarnya di antara orang-orang yang aku kirim, selain beberapa yang tahu tentang ruang benda berharga Raja Obat, yang lain bahkan tidak tahu siapa yang mengirim mereka untuk mendiskreditkan Erik Kin. Penatua Qiu menjelaskan. Berani membantah, kalau begitu, kenapa banyak yang ditangkap dan semuanya menunjuk ke ruang benda berharga Raja Obat kita? Teriak Sandi Han. Sebenarnya hanya 5 orang kita yang ditangkap.
Aku tidak tahu yang lain sama sekali dan mereka tidak dikirim oleh ruang benda berharga Raja Obat. Penatua Qiu berkata dengan cepat ketika dia melihat bahwa Sandi Han akan marah lagi. Bukan kamu yang mengirimnya. Sandi Han tertegun sejenak dan amarahnya berkurang. Jadi aku datang ke sini untuk bertanya kepada ketua paviliun apakah Anda telah mengatur orang lain untuk melakukan masalah ini. Penatua Qiu melihat ekspresi Sandi Han dan buru-buru bertanya. Apakah otakmu itu otak babi? Apakah aku akan menugaskan banyak orang untuk bertanggung jawab atas masalah rahasia seperti itu? Tegur Sandi Han lagi. Namun, ekspresinya menjadi lebih dan lebih serius dan matanya berkedip lebih cepat dan lebih cepat. Ada yang salah, itu bukan orang yang kamu kirim. Lalu orang siapa itu? Bersambung.